Guys, balik lagi di segmen belajar hardware. Nah, kali ini gue pengen ngebahas tentang apa itu CAS ya. Jadi CAS itu kayak gini teman-teman tulisannya, caca gini. Nah, even youtuber besar sekalipun itu masih sering salah bacanya. Ya, lagi-lagi ya, kebenaran itu bukan bergantung pada banyaknya suara atau banyaknya yang mengikuti. Karena kalau banyak-banyak yang mengikuti pasti nanti Dajjal Dajjal itu pengikutnya banyak. Jadi oke, langsung aja. Padahal sesimpel ini teman-teman ya, sebelum kita bikin video tuh bisa kita cari di Google Translate gitu. Kita tulis sendiri, kita dengarkan gitu ya. Nah, mereka bilang gas. Oke, beberapa dari kalian gue yakin pernah melihat tulisan ini. Di HP juga ada gitu loh teman-teman. Jadi, maksudnya gimana bang? Sebelum kita mulai sudah tidak penasaran lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke, pertama gue selalu mulai dari namanya dulu ya teman-teman. Selalu sih buat gue ya, apapun itu pasti nama itu pasti ada asal usulnya gitu. Di balik itu ya, kalau di Islam tuh apa ya, asbabun nuzul atau apa, terserah lah itu. Nah, intinya di sini kas itu dikatakan berasal dari bahasa Perancis teman-teman, yaitu tulisannya kayak gini teman-teman, cacer ini ya, kayak kas yang tadi cuma ditambah R. Dan itu kalau gue tulis di Google Translate dengan bahasa Prancis, gue dengarkan mereka bilangnya cache. Cache itu diartikan sembunyi atau tersembunyi atau tempat bersembunyi, apapun itulah, pokoknya dia tersembunyi. Jadi bisa gue artikan bahwa cache ini tadi kalau dalam bahasa Inggris itu bisa diartikan bahwa hidden ya, bukan hidden ya, bukan hidden. Jadi hidden. Hidden itu tersembunyi teman-teman. Jadi kalau tulisan hide itu adalah hide, itu adalah dibaca hide, tapi kalau hidden itu dibaca hidden, bukan hidden. Kayak anak-anak COC dulu tuh, hidden Tesla, padahal hidden. Yang bener hidden. Oke. Gua nggak bakal ngajarin bahasa Inggris lebih jauh lagi. Gue juga nggak pinter, jadi langsung aja. Artinya kas ini tadi emang letaknya tersembunyi gitu loh teman-teman. Nah, kas ini terdapat beberapa, ada tiga yang dikenal, yang gue tahunya tuh ada tiga. Satu adalah kas memori atau memory cache. Nah, cache memori ini menggunakan yang namanya SRAM. Mau apa tuh SRAM bang? SRAM itu adalah static RAM. Static tuh tulisannya kayak gini teman-teman. Ini bukan dibaca static ya, bukan dibaca static, tapi static. Static. Dibaca static. Jadi kalau statically itu ya statically gitu loh. Statically. Nah, jadi RAM yang bersifat statis. Nah, jadi atau statis RAM. Nah, mampus lu ya bocil-bocil TKJ itu yang pada bilang kalau ini adalah RAM. Yang bilang kalau RAM itu bukannya yang 2 GB kita tancapin di motherboard ya bang. RAM itu bukannya yang di HP gue yang tulisannya 4 GB itu ya bang. Nah, itu bukan RAM itu sebenarnya. Jadi RAM itu adalah teknologi penyimpanan datanya teman-teman. Nah, benda yang mereka maksud atau mereka sebut RAM itu seharusnya ya kalau di luar negeri itu disebut main memory atau memori utama. Oke, kapan-kapan gue bahas lebih jauh tentang memori utama atau RAM yang sering disebut RAM. Nah, intinya si kampret memori kas memori ini tadi menggunakan SRAM atau static RAM. Static RAM itu memiliki kecepatan yang sangat tinggi, teman-teman. Namun, kapasitas simpan data yang ia miliki itu kecil. Oke, kemudian yang kedua ada disk cache. Ini harusnya pakai C ya, karena bahasa Inggris ini, tapi udahlah. Semoga bisa paham. Disk cache, bukan diksi. Kevin Dix, bukan Dix yang itu ya, Suck My Dick itu. Jadi disk cache atau cache di sini adalah menggunakan kalau tadi menggunakan static RAM, sekarang ia menggunakan DRAM. Apa DRAM bang? Ya lawannya static, dynamic pastinya gitu loh. Jadi dinamis RAM atau RAM dinamis. Nah, kemudian ada lagi namanya web cache. Ini paling sering nih di HP, banyak kita temuin ya web cache ini atau cache web. Itu tuh adalah yang biasanya berupa software ya, itu adalah mekanisme yang digunakan oleh web browsing teman-teman. Seperti Google Chrome, kemudian Firefox dan lain-lain sahabatnya itu ya. Oke, tapi gue nggak bakal fokus kepada disk cache. Gue juga nggak bakal fokus pada web cache di sini. Jadi gue bakal membahas tentang cache memory atau memory cache ini tadi. Nah, cache memory atau memory cache yang menggunakan static RAM ini tadi, letaknya itu biasanya, bukan letaknya ya, biasanya digunakan oleh CPU atau Central Processing Unit. Jadi CPU itu ya, kalau kita nyebut prosesor nanti banyak, jadi ya CPU. Jadi
prosesor yang utama gitu. Nah, anggap aja ini sebuah core dari sebuah prosesor. Jadi core dari prosesor, bukan IHS ya, ini core-nya, core prosesor. Nah, di dalam core prosesor itu kan ada banyak teman-teman rangkaiannya di situ. Ada ALU, ada FPU, ada saber trading, ada segala macamnya lah. Termasuk CAS juga ada di dalamnya. Nah, ukuran-ukuran transistornya itu kan sangat-sangat kecil ya, sudah berupa molekul dan atom, dan di situ ukurannya sekarang ya harusnya sudah nanometer. Sudah bukan mikrometer lagi. Nah, alasan kenapa kok prosesor itu disebut mikroprosesor itu mengacu pada transistornya atau bahan utama yang digunakan untuk membentuk prosesor itu, bahan processingnya itu tadi yang sudah berukuran mikrometer. Mikrometer itu kapan-kapan gue bahas ya. Sekarang itu sudah nanometer tapi masih tetap disebutnya mikroprosesor atau mikroarsitektur, mengacu pada bahasa awalnya. Oke, kapan-kapan gue bahas tentang apa itu nanometer, mikrometer, dan ada lagi pikometer. Skala berapa sih itu bang? Nah, next time gue bahas. Tapi sekarang kita fokus lagi ke CAS ini tadi. Nah, udah gue gambar di sini ya. Jadi anggap aja ini ALU, ini FPU. Walaupun gak sesimpel ini sih gambarnya yang asli. Tapi biar kita memudahkan pemahaman aja. Nah, ini adalah cache memorinya. Oke. Katakanlah data tuh gini ya. Semua data yang yang akan diolah dan sudah diolah oleh CPU pasti akan ke memori utama. Jadi datanya itu apa yang akan diolah dari memori utama dan yang sudah diolah ke memori utama. Pasti, makanya memori utama ini disebut sebagai main memory. Gitu loh. Ya RAM itu loh kalau yang bocah-bocah TKJ tahu. Nah, terus kalau mekanismenya ya anggap aja si CAS apa namanya? Jadi ada data ya, sekelompok data. Si CAS ini bakalan mengambil beberapa atau sekelompok data gitu set untuk ditampung ke dia. Baru kemudian bertahap dia diproses oleh ALU dan FPU. Baru ya itu dibalikin lagi ke memori utama. Jadi seperti itu mekanisme kerjanya. Tentunya kalau nggak ada CAS ya lama kalau ngakses satu-satu datanya ya kan. Nah, kalau kalian searching di Google juga itu udah jelas ya bahwa cache memory itu fungsinya adalah salah satunya untuk mempersingkat atau mempermudah akses data gitu. Nah, jadi emang dia nih sifatnya rada mirip buffer buffer maksud gue. Nah, ini si kampret ini rada mirip buffer ya kalau di hard disk tuh. Jadi untuk entry data, jadi antrinya data tuh di situ gitu. Nah, jadi gua rasa sekian dulu penjelasan dari gua. Kalau misal kurang jelas silahkan komentar lagi teman-teman, bakal gue bikinkan kok. Kalau memang belum jelas gua coba cari bahasa yang lebih sederhana dan gue bikinkan lagi. Dan untuk sisanya ada discuss ya atau kas disk dan kas web itu tadi gue bakal bahas di video-video yang lain. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya teman-teman. Gua Admin Parasto mengucapkan jangan lupa untuk terus belajar agar bisa tercapai impianmu teman-teman, dan jangan lupa bahwa ilmu itu ilmu yang baik yaitu berasal dari Tuhan. Jadi menuntutnya atau mencarinya kemudian menyebarkannya dan mengaplikasikannya adalah tindakan yang baik atau beribadah. Jadi sekian dari gua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.